Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu pada kesempatan kali ini, yaitu pada mata pelajaran IPA Terpadu kelas 8. Penasaran materi apa hari ini? Mari cekidot. Minggu ini kita melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana, pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu pesawat sederhana untuk membantu melakukan aktivitas. Agar kamu dapat memahami pentingnya pesawat sederhana bagi kehidupan sehari-hari, ayo kita pelajari materinya. Nah, kalian lihat ada gambar seperti ini. Penasaran materinya apa? Mari kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama yaitu katrol. Yang pertama katrol tetap tunggal. Jadi katrol itu ada berbagai macam jenis. Yang pertama kita bahas dulu katrol tetap tunggal. Nah, tahukah kamu bagaimana seseorang dapat mengambil air dari dalam sumur dengan menggunakan timba? Nah, ini karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Nah, jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas atau terangkat ke atas ya. Katrol tetap adalah katrol yang tidak mengalami perubahan posisi saat digunakan. Nah, hal itu karena posisi katrol terikat pada tempat tertentu. Nah, katrol tetap memiliki titik tumpu di bagian porosnya. Jika diperhatikan, katrol bisa diibaratkan sebagai sebuah pengungkit yang bertumpu di titik O atau poros katrol. Titik beban dan titik kuasanya berturut-turut adalah B. B ini titik beban, di mana di sini dikasih beban, makanya di sini ada titik bebannya. Lalu A adalah titik kuasa. Nah, oleh karena itu panjangnya dari O ke B, ini disebut sebagai lengan beban, dan O ke A disebut dengan lengan kuasa. Gitu ya. Lalu pada katrol tetap hanya terdapat satu tali penahan, sehingga gaya atau F yang diberikan akan sama dengan beban atau W yang terangkat. Artinya, keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Nah, gaya atau F ini sama dengan W atau bebannya. Nah, kita tahu ini ada keuntungan mekanis, katanya sama dengan 1. Nah, keuntungan mekanisnya ini adalah beban berbanding terbalik dengan gaya, atau Km sama dengan W per F. Itu sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena gaya ini tadi sama dengan nilai W atau bebannya. Seperti itu ya. Nah, keterangan W itu tadi adalah simbol untuk beban, itu menggunakan W kecil ya. Lalu satuannya adalah Newton, dan F besar itu adalah simbol untuk gaya kuasa, dan satuannya ada juga Newton. Lalu ada Km besar, huruf besar semua ya, itu simbol untuk keuntungan mekanis. Nah, kira-kira katrol tetap ini biasanya digunakan untuk apa ya? Ada yang tahu? Nah, katrol ini biasanya digunakan sebagai roda penggerek timba di sumur atau sebagai tiang bendera. Nah, biasanya kalian bisa lihat kalau di tiang bendera di sekolah kita biasanya itu di bagian atasnya itu sebenarnya ada katrol ya, katrol kecil, supaya tali yang dipakai untuk menarik bendera itu tidak mudah putus, dan kalian menariknya pun tidak terlalu sulit, sehingga lebih enak dan lebih mudah pekerjaan kita jika dikasih dengan
jika dikasihkan katrol di situ, seperti itu ya. Nah, jika tidak ada katrol, maka proses pengambilan air dari dalam sumur pasti terasa lebih sulit karena gaya kuasa seseorang itu harus mampu menyeimbangkan beban yang diangkat. Nah, keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan satu. Karena pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban itu sama dengan gaya bebannya. Nah, beginilah kesulitannya kalau kita mengambil air di sumur tanpa menggunakan katrol seperti yang pada gambar seperti ini. Nah, maka akan sangat sulit seperti ini ya. Bayangkan kalian mengangkat air 1 ember dari dalam sumur yang pastinya sangat-sangat dalam ke bawah sana. Kalau kalian tarik seperti itu aja, talinya pasti akan sulit sekali untuk diangkat ke atas. Nah, akan tetapi jika kita menggunakan katrol seperti pada gambar yang satunya ini, maka proses pengambilan air dari dalam sumur pun akan terasa mudah dan menyenangkan, seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini ada contoh soal 1. Nah, seorang pekerja bangunan hendak menaikkan balok seperti gambar berikut. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, jika berat balok tersebut 100 Newton, tentukan gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat balok kayu beserta keuntungan mekanismenya. Penyelesaian. Diketahui bebannya tadi atau W-nya itu adalah 100 Newton, dan yang ditanyakan adalah gayanya dan keuntungan mekanisnya atau F dan KM-nya. Katrol yang tertera pada soal adalah katrol tetap. Nah, dengan demikian gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya berturut-turut adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa F itu sama dengan W sama dengan 100. Kenapa? Karena tadi kita sudah ketahui bahwa gaya pada katrol tetap itu sama dengan bebannya. Jadi F itu sama dengan W. Sehingga secara otomatis jika di sini diketahui bahwa nilai W-nya adalah 100 Newton, maka nilai F-nya juga sama dengan 100 Newton. Nah, bagaimana dengan nilai keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanisnya itu sama dengan W per F, seperti yang kita tahu tadi ya. Nah, di sini kita masukkan langsung nilainya, di mana nilai W-nya tadi diketahui 100 Newton, dan nilai F-nya sudah kita ketahui tadi adalah 100 Newton juga. Sehingga keuntungan mekanisnya itu sama dengan 1, gitu ya. Nah, jadi gaya kuasa yang dibutuhkan untuk menarik adonan semen adalah 100 Newton dengan keuntungan mekanisnya yaitu 1. Nah, yang kedua yaitu katrol bebas. Seperti yang kalian lihat pada gambar, di sini ada gambar sebuah katrol bebas yang menggantung seperti ini di tali ya, dan diberikan beban. Di sini ada gaya beban atau FB-nya. Lalu di sini ada gaya kuasanya atau FK. Nah, FK-nya di sini berbeda dengan gaya kuasa yang di katrol tetap tadi. Kalau di katrol tetap tadi, FK-nya itu sama dengan W-nya atau gaya bebannya. Nah, kalau di katrol bebas, FK-nya itu sama dengan setengah dari gaya bebannya gitu ya. Ingat, FK atau gaya kuasanya ini sama dengan setengah atau 1/2 dari FB atau gaya bebannya ini tadi gitu. Nah, katrol bebas berfungsi untuk melipat gandakan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Nah, katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar. Nah, keuntungan mekanis dari katrol bebas ini lebih besar dari 1 nilainya ya. Nah, pada kenyataannya nilai keuntungan mekanis dari katrol bebas tunggal itu adalah 2. Hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1 Newton akan mengangkat beban 2 Newton, gitu ya.
Nah, katrol bebas atau bergerak adalah katrol yang mengalami perubahan posisi saat digunakan. Mengapa posisi ini katrol bisa berubah-ubah? Hal itu karena katrol ditempatkan pada suatu tali yang posisinya bisa berubah-ubah sesuai kehendak pengguna. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar, beban yang akan diangkat diletakkan di poros katrol, sehingga beban totalnya adalah berat katrol ditambah beban yang diangkat. Berdasarkan gambar di samping, poros katrol ditunjukkan oleh titik O. Sementara itu, titik tumpu katrol berada di titik B. Dengan demikian, panjang lengan beban dan kuasanya berturut-turut adalah OB dan AB. Pada katrol bergerak, beban yang ditarik ke atas akan ditopang oleh dua tali yang bergerak, sehingga terasa lebih ringan. Artinya, keuntungan mekanis katrol yang bergerak ini adalah 2. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan 2F, atau W ini tadi kan simbol untuk beban. Nah, beban atau gaya beban ini sama dengan 2 dari gaya kuasanya. Jadi W sama dengan 2F, dan kita tahu bahwa keuntungan mekanisnya persamaannya adalah W per F, di mana katrol bebas itu tadi nilai keuntungan mekanisnya adalah 2, maka Km sama dengan W per F, lalu sama dengan W-nya ini tadi adalah lengan kuasanya per gayanya ini tadi adalah lengan bebannya. Maka bisa kita tulis bahwa Km itu bisa ditulis dengan W per F, atau bisa juga ditulis Km sama dengan LK per LB gitu ya. Dan nilainya sama dengan 2. Keterangan W itu adalah simbol untuk beban dan satuannya adalah Newton. Lalu F adalah gaya kuasa, satuannya adalah Newton, dan Km adalah keuntungan mekanis. Nah, LK di sini seperti yang Ibu bilang tadi bahwa LK adalah lengan kuasa, satuannya adalah meter, dan LB adalah lengan beban, satuannya juga meter. Seperti yang kalian lihat pada gambar, saat kamu menarik beban menggunakan katrol bergerak ini, gaya yang diperlukan hanya setengah dari beban yang ditarik. Oleh karena itu, katrol bergerak ini biasanya digunakan untuk menarik peti kemas di pelabuhan dan mempermudah distribusi pengangkutan bahan bangunan dari bawah ke atas gedung. Contoh soal 2. Sebuah silinder baja diangkat menggunakan katrol seperti pada gambar berikut. Jika jarak antara poros katrol dan titik tumpu 15 cm, tentukan beban silinder baja tersebut dan panjang lengan kuasanya. Penyelesaian. Diketahui bahwa gayanya adalah 38 Newton dan lengan bebannya adalah 15 cm. Nah, yang ditanyakan adalah beban dan lengan kuasanya atau LK-nya. Lalu jawab. Katrol yang digunakan untuk mengangkat silinder baja seperti pada soal adalah katrol bergerak. Nah, keuntungan mekanis katrol bergerak adalah 2, sehingga silinder beban bajanya dirumuskan sebagai berikut. Nah, kita tahu bahwa rumus dari katrol bergerak atau katrol bebas adalah Km sama dengan W per F. Nah, nilai Km-nya ini sama dengan 2. Maka kita tuliskan langsung W per F-nya itu sama dengan 2. Kenapa langsung dituliskan W per F sama dengan 2? Karena W per F ini sama dengan Km, gitu ya. Nah, lalu kita tulis seperti ini. W sama dengan 2 kali F. Kenapa W ditulis? Karena W atau bebannya inilah yang ditanyakan. Sehingga kita tuliskan W sama dengan 2F. Lalu kita masukkan nilainya. W sama dengan 2 dikali F. Nilai F-nya adalah 38 Newton. Jadi kita tuliskan W sama dengan 2 dikali 38. Lalu nilai W-nya 2 dikali 38 sama dengan 76 Newton. Lalu bagaimana nilai lengan kuasanya?
Kita tahu tadi bahwa beban atau W-nya ini sama dengan 2F, dan persamaannya adalah KM sama dengan W per F atau sama dengan LK per LB sama dengan 2, karena nilai keuntungan mekanisnya 2. Nah, bisa kita tuliskan bahwa LK atau lengan kuasa ini per LB atau lengan beban ini sama dengan 2 gitu ya. Lalu LK kita tuliskan LK, lalu kita masukkan nilai LB. Nilai LB tadi kita ketahui bahwa nilainya adalah 15. Maka LB kita masukkan nilainya adalah 15 di sini. Maka ditulislah LK per 15 sama dengan 2, tetap ditulis 2-nya. Lalu nilai LK yang ditanyakan sama dengan 2 dikali 15 gitu ya. Sehingga kita tuliskan nilai LK sama dengan 30 cm. Nah, jadi beban silinder baja dan panjang lengan kuasanya berturut-turut adalah 76 Newton dan 30 cm. Nah, lanjut ke materi yang ketiga tentang katrol, yaitu katrol majemuk. Di sini kalian lihat pada gambar katrol majemuk namanya, di mana di sini ada satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Agar gaya kuasa yang diberikan pada benda itu semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Nah, di sini kita lihat beban dan di sini ada FB. FB ini adalah gaya bebannya. Lalu di sini ada tali tempat menarik atau tali kuasanya ini. Nah, di sini FK atau gaya kuasanya ini sama dengan setengah dari gaya bebannya gitu ya. Katrol majemuk ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Nah, bagaimana maksudnya? Beban ini diletakkan di poros katrol bergerak. Nah, katrol bergerak, tempat meletakkan beban ini dihubungkan dengan katrol bergerak lainnya. Barulah di bagian ujung dihubungkan dengan katrol tetap katanya. Seperti yang kalian lihat pada gambar. Seperti ini katrol majemuk. Sama juga seperti ini. Ini juga namanya katrol majemuk. Tetapi di sini hanya ada 2 katrol, di mana ada katrol tetap dan katrol bebas. Sementara yang ini katrol majemuk yang ada 4 katrol, di mana di sini ada 2 katrol tetap dan 2 katrol bebas. Dan talinya di sini kita lihat ada 4. Nah, di sini 1, 2, 3, 4 tali penghubungnya, dan di sini ada tali kuasa. Nah, katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat beban-beban yang berat. Nah, keuntungan mekanis atau KM-nya dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Nah, di sini kita ketahui tadi bahwa banyaknya jumlah tali yang menyokong berat beban ini ada 4. Sehingga keuntungan mekanisnya pun nilainya sama dengan 4 gitu ya. Tetapi tali kuasa di sini tidak diperhitungkan. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini ada W sama dengan 4F atau beban itu sama dengan 4 dikalikan dengan gayanya. Nah, kita ketahui rumusnya tadi KM sama dengan W per F dan nilai KM-nya sama dengan 4, maka ditulislah di sini sama dengan 4. Nah, keterangan sama seperti tadi, W itu adalah beban, satuannya Newton, dan F adalah gaya beban, satuannya adalah Newton, dan KM adalah keuntungan mekanisnya. Semakin banyak katrol bebas yang digunakan, semakin besar pula keuntungan mekanisnya. Artinya, gaya kuasa yang diberikan menjadi semakin kecil. Katrol majemuk ini biasanya digunakan pada alat berat untuk konstruksi bangunan seperti crane dan ekskavator. Seperti yang kalian lihat pada gambar. Nah, kalau kalian mau lihat katrolnya, di sini ada katrol, di sini pun ada katrol, di sini ada katrol, ini juga katrol. Nah, di sini juga katrol gitu ya. Nah, di sini ada gambar 2.2, beberapa jenis katrol dan persamaannya. Di sini ada katrol tetap tunggal, di mana gaya kuasanya ini sama dengan gaya bebannya. Lalu katrol tunggal bebas,
Ini adalah gaya kuasanya itu sama dengan setengah dari gaya bebannya. Dan di sini ada katrol majemuk, di mana ada satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Nah, nilai dari gaya kuasanya pun sama, yaitu setengah dari gaya bebannya. Nah, gaya beban itu sendiri adalah ini, beban yang diberikan ini. Ini juga sama. Lalu, ini ada contoh soal ketiga. Sebuah benda yang beratnya 1000 Newton bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol, hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Nah, di sini ada gambar, ada sebuah katrol majemuk dengan 4 gabungan katrol dan diberikan beban 1000 Newton. Nah, kita coba selesaikan. Kita buat diketahui dulu. Diketahui W sama dengan 1000 Newton. Lalu KM-nya atau keuntungan mekanisnya atau jumlah katrolnya itu atau jumlah tali penyokong katrolnya ini adalah 4, maka kita tulis nilai KM-nya atau keuntungan mekanisnya juga 4. Dan yang ditanyakan adalah gaya yang diberikan untuk menarik beban tersebut atau F. Lalu kita jawab, kita tuliskan persamaannya sebagai berikut, bahwa KM sama dengan W per F atau keuntungan mekanis atau KM ini sama dengan beban per gayanya. Nah, jika yang ditanyakan gaya, maka kita tuliskan gayanya dulu. Nah, lalu kita lanjut tuliskan F sama dengan 1000 per 4. Artinya kita rubah rumusnya dari KM sama dengan W per F. Karena yang ditanyakan adalah F atau gayanya, maka kita tuliskan F terlebih dahulu, baru dituliskan W per KM. Atau langsung ditulis 1000 per 4 juga boleh, karena nilai dari W adalah 1000 Newton dan nilai dari KM-nya tadi adalah 4. Sehingga hasilnya adalah F sama dengan 250 Newton. Seperti itu ya. Selanjutnya yang bagian B yaitu roda berporos. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda, bahkan sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakannya. Nah, roda gigi atau gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Seperti yang kalian lihat pada gambar 2.4 berikut, ini adalah contoh roda berporos roda gigi pada roda sepeda motor. Gambar di atas menunjukkan roda gigi pada sepeda motor sebagai contoh roda berporos. Nah, selain roda sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah pada kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Nah, yang bagian C yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau. Seperti yang kalian lihat pada gambar di sini adalah contoh bidang miring, yaitu skrup. Dan keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat persamaan dari keuntungan mekanis itu tadi adalah gaya beban per gaya kuasa atau FB per FK-nya. Nah, di sini ada bidang miring. Lalu di sini ada sebuah beban atau sebuah benda diletakkan di atasnya, dan F beban atau gaya beban atau FB ditarik lurus sejajar dengan pusat bumi. Lalu FK atau gaya kuasanya ini lurus dengan bidang miringnya, gitu ya. Lalu di sini ada L, di mana L ini adalah panjang dari bidang miringnya. Dan ada HH adalah tinggi dari bidang miring tersebut. Nah, karena segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil, nah segitiga yang besar ini, segitiga bidang miringnya ini tadi bentuknya sebangun dengan segitiga gaya kuasa dan gaya beban ini tadi, maka dapat kita buat persamaan sebagai berikut.
FB atau gaya beban per dengan gaya kuasa atau FK sama dengan L per H gitu ya. Panjang bidang miringnya per ketinggian bidang miringnya. Nah, sehingga KM bidang miring atau keuntungan bidang miringnya itu sama dengan L per H gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya, KM itu keuntungan mekanis dan FB adalah gaya beban, lalu FK adalah gaya kuasa, dan L adalah panjang bidang miring, lalu H adalah tinggi bidang miring. Nah, untuk satuannya sendiri sama seperti tadi bahwa gaya beban ini satuannya adalah Newton dan FK ini satuannya juga Newton. Lalu panjang bidang miring dan tinggi bidang miring ini sama satuannya yaitu menggunakan meter. Nah, kita lanjut ke bagian yang D yaitu pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan sebagainya. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar berikut, ada posisi lengan kuasa dan lengan beban. Nah, di sini contoh pesawat sederhana pengungkit yaitu bentuk dari jungkat-jungkit ya. Kalau kalian pernah melihat permainan anak-anak TK, biasanya ada permainan jungkat-jungkit. Nah, digambarkan seperti ini. Di sini yang segitiga ini adalah tumpuannya, atau yang di sini adalah titik porosnya. Nah, di sini diberikan beban, maka di sini ada gaya beban ke bawah searah dengan pusat bumi. Lalu dari titik lengan gaya beban ini ke titik porosnya, inilah yang dinamakan dengan lengan beban atau LB-nya. Lalu di sini ada gaya kuasa atau FK-nya. Nah, dari titik gaya kuasa ke titik porosnya di sini yang dinamakan dengan lengan kuasa atau LK. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Nah, cara menghitung keuntungan mekanisnya adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan bebannya. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban. Agar kamu lebih memahaminya, perhatikan gambar berikut. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, karena syarat kesetimbangan tuas adalah FB dikali dengan LB, syarat kesetimbangan tuas ini tadi, FB atau gaya beban ini dikali dengan lengan beban atau LB-nya, itu sama dengan FK atau gaya kuasa ini dikali dengan LK atau lengan kuasa. Dan keuntungan mekanisnya itu sama dengan FB per FK atau gaya beban per gaya kuasa. Maka keuntungan mekanis tuas itu sama dengan LK per LB gitu ya. Nah, di sini ada tabel 2.3 jenis pengungkit yang dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban. Nah, di sini ada beberapa jenis pengungkit dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu adalah gunting. Nah, biasanya kalian kalau megang gunting kan di sini kan. Nah, di sini adalah gaya kuasanya atau FK-nya. Lalu di sini yang di tengah-tengah sini yang biasanya ada kayak baut itu. Nah, itu tempat titik tumpuannya. Lalu disinilah gaya beban atau FB-nya. Lalu jenis yang kedua adalah pembuka tutup botol. Nah, pembuka tutup botol ini biasanya gaya kuasanya itu di sini di tangan pada saat kita memegang alatnya itu. Nah, disitulah gaya kuasanya atau FK-nya. Nah, di mana gaya bebannya? Gaya bebannya itu di tengah-tengah, justru di tengah-tengah gaya bebannya ya, atau FB-nya. Nah, titik tumpunya itulah yang ditutup botolnya itu sendiri, seperti itu ya. Lalu jenis yang ketiga adalah pinset. Kalau kalian pernah megang pinset, biasanya kalian
kalau ingin mencapit sesuatu dengan pinset pasti akan memegang bagian tengahnya ya. Nah, pada saat kalian memegang bagian tengahnya, disitulah kalian memberikan gaya kuasanya atau FK-nya. Lalu titik tumpuannya di mana? Titik tumpuannya adalah di ujung sini. Lalu tempat yang terbuka inilah yang namanya gaya beban atau FB-nya. Seperti itu ya. Lanjut. Yang kedua, prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Selain pada peralatan yang biasa kamu gunakan pada kehidupan sehari-hari tersebut, prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku atau sendi di antara lengan atas dan lengan bawah, dan kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar 2.10, seseorang mengangkat barbel pada gambar A. Ini, seseorang mengangkat barbel. Lalu pada gambar B, posisi lengan kuasa, lengan beban, dan penumpu pada tangan saat mengangkat barbel. Jadi di sini adalah titik tumpunya atau penumpunya adalah siku, dan lengan kuasanya adalah di bagian bawah siku. Lalu lengan bebannya adalah antara siku sampai genggaman tangan yang menggenggam barbel. Selain pada kegiatan mengangkat barbel, jinjit berdiri dan menunduk, prinsip pengungkit juga dapat digunakan untuk menganalisis pola gerak tubuh pada saat bermain bulu tangkis seperti gambar berikut. Nah, pengungkit jenis 1 seperti yang kalian lihat pada gambar paling atas. Di sini ada titik tumpu yang berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya ke atas. Ya. Lalu pengungkit jenis kedua itu gambar yang paling bawah ini, yaitu pada kaki. Nah, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Nah, di sini bebannya nih. Nih, yang kotak merah ini ada bebannya. Di antara titik tumpu yang segitiga di bawah dan titik kuasanya. Nah, kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Lalu jenis pengungkit yang ketiga, yaitu kuasa, terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Jadi disinilah kuasanya. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Jadi yang segitiga ini adalah titik tumpunya, dan di sini yang menggenggam raket ini adalah titik bebannya. Lalu di sini adalah titik kuasanya, seperti itu ya. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Di sini ada tugas. Sebuah benda yang beratnya 1200 Newton bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol, hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar, di sini ada katrol majemuk dengan menggunakan gabungan 4 katrol dan diberikan beban sebesar 1200 Newton. Nah, jangan lupa ikuti kegiatan belajar pada video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.